ibadah sekolah minggu online. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Gracia akan memimpin doa. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah. Pimpin kami sepanjang ibadah ini. Dan Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Terangnya mentari di gelapnya malam hari, tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih, takkan berbang sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih, lipat-lipat seorang, hei, datang saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, Mari Tuhan berfirman-Nya. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Yang taat dengar-dengaran. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati guru-guru hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Lama ya kita nggak ketemu
secara langsung di dalam gereja, kangen nggak sama teman-teman? Kangen nggak sama guru-guru kalian? Nah, kalau kalian kangen, sekarang kita mau ibadah online ya. Kita ibadah online dulu, ntar kangennya disimpan dulu deh. Ntar kalau udah pandemi corona ini berlalu, kita pasti ngumpul bareng lagi, kita pasti nyanyi-nyanyi bareng lagi, dengar firman Tuhan bareng lagi di gereja ya. Nah, sekarang karena kondisinya seperti sekarang ini nih. Nah, jadi kalian percaya nggak kalau Tuhan itu menyertai kita anak-anaknya? Percaya nggak? Sekarang Om juga mau tanya nih, pernah nggak di antara kita ini ada yang merasa, Om, Tuhan itu nggak nyertai aku Om, buktinya ulanganku jelek, buktinya aku minta ini nggak pernah dikasih, buktinya seperti ini. Nah, kalau kalian ngomong seperti itu, coba kita lihat ketika kalian mau ulangan, kalian belajar nggak? Kalau kalian nggak belajar, sama aja, Tuhan tetap menyertai. Tapi karena kalian nggak belajar, jadinya apa yang kalian pelajarin itu nggak ingat, nggak keluar di otak kalian. Karena apa? Kalian nggak belajar. Nah, kalau mau jujur nih, apa benar sih Tuhan itu nggak menyertai kita dari apa yang Om katakan tadi? Om ulangannya jelek, Om ininya jelek, Om ininya nggak bagus, ini aku nggak pernah dapat ini, aku nggak pernah gini. Nah, kalau seperti itu, kalian beranggapan seperti itu maksudnya ya, menurut kalian Tuhan itu nggak menyertai kalian? Salah. Itu salah. Karena Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya. Nah, kenapa Om ngomong seperti itu? Yuk kita mau buka di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-32, ayatnya dibaca sendiri ya di rumah karena ini terlalu panjang. Om cuma ambil beberapa bagian aja. Nah, itu perikopnya menceritakan tentang anak lembu emas. Apa sih anak lembu emas itu? Jadi waktu itu Nabi Musa ini dipanggil sama Tuhan untuk naik ke atas gunung. Kenapa sampai Musa bisa naik ke atas gunung ketemu sama Tuhan? Karena Musa bergaul akrab dengan Tuhan. Musa bergaul karib dengan Tuhan. Nah, makanya kalau kita mau jadi orang yang disertai oleh Tuhan, salah satunya adalah kita harus bergaul akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Kita pasti punya sahabat, adik-adik pasti punya sahabat, Om juga punya sahabat. Bahkan mungkin papa atau mama kita punya sahabat, punya teman baik. Nah, seperti itulah hubungan antara Tuhan dengan Musa. Sampai Musa bisa naik dan mendengarkan suara Tuhan, bisa ngobrol langsung dengan Tuhan. Nah, kalau kalian mau jadi satu pribadi yang disertai Tuhan, yang pertama kalian harus seperti Nabi Musa tadi. Nabi Musa adalah satu pribadi yang dekat dengan Tuhan. Nah, kenapa? Karena Nabi Musa adalah orang pilihan Tuhan, termasuk kita. Kita ini anak-anak Tuhan, kita ini juga orang umat pilihan Tuhan, yang otomatis Tuhan pasti menyertai kita. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Waktu itu mereka melakukan dosa. Si Harun nih, kakaknya Musa, sampai dia istilahnya Harun waktu itu adalah pemimpin pengganti Musa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Bukan dipanggil ya, maksudnya diajak ngobrol sama Tuhan. Nah, si Harun nih dipaksa sama orang-orang Israel itu. Ayo Harun, buatin aku sesuatu yang bisa disembah, yang bisa yang bisa mewujudkan keinginanku.
Harun karena terpaksa, karena dia juga takut. Takut kalau apa? Takut kalau terjadi sesuatu dengan keluarganya. Takut kalau terjadi sesuatu dengan kaumnya. Nah, karena yang ada di dalam perjalanan itu kurang lebih 3 juta orang, Harun lebih memilih menyelamatkan secara secara egoisnya dia menyelamatkan dirinya dan kaumnya dan juga keluarganya. Nah, Harun otomatis dia mengatakan, ayo kumpulkan sudah emas-emas yang ada pada kalian. Nanti kita mau buat anak lembu emas. Nah, seperti itu. Dan ternyata kalian tahu nggak kalau ini yang Om katakan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Buktinya apa? Tuhan tahu perbuatan bangsa Israel dan Tuhan marah kepada bangsa Israel. Nah, kita mau baca di ayat yang ke-9 ya. Ke-9. Ayat yang ke-9 Om bacain ya. Tapi adik-adik juga baca ya di rumah ya. Nah, ini. Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-9. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Terus lanjut ayat yang ke-10, oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, bayangin aja, Tuhan tahu apa yang menjadi dosa kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Tapi apa yang dia lakukan? Di ayat yang ke-14, Tuhan mengatakan untuk bangsa Israel, dan menyesallah Tuhan. Kakak bacakan ya ayat yang ke-14. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah, Tuhan menyesal karena Tuhan tidak mau kalau sampai dia murka, nanti bangsa yang dikasihi olehnya menjadi musnah. Walaupun nih, Tuhan juga berjanji kepada Musa. Di ayat yang ke-9 tadi kita balik ya, ayat yang ke-10, sorry. Nah, ayat yang ke-10 Tuhan berkata kepada Musa, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, adik-adik, itu bukti kalau Tuhan menyertai kita. Kenapa? Kalau Tuhan nggak mau menyertai kita lagi, mungkin waktu nggak menyertai kita ini adalah Israel rohani, yang mana seperti di dalam ayat yang ke-10 tadi, Tuhan itu murka gitu. Tuhan itu murka. Bayangin aja deh, kalau mama kalian atau papa kalian marah, kalian aja udah pasti takut. Om juga kalau papa marah, pasti Om juga takut karena itu orang tua kita. Nah, jangan sampai ketika papa marah kita ikutan marah. Wow, jangan seperti itu ya. Jadi hormati juga orang tua kalian. Nah, ketika ketika Tuhan melihat hal itu, Tuhan itu mau marah. Tapi karena belas kasihan Tuhan dan juga karena Tuhan bersahabat karib dengan Musa, Tuhan juga mau mendengarkan Musa. Jadi Musa juga ikut andil dalam melunakkan hati Tuhan. Di ayat yang ke-11 Om bacain, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Nah, kalian bayangin deh, kalau Tuhan nggak usah ngomong murka ya, Tuhan cukup menyentilkan tangan aja deh. Kira-kira orang Israel itu habis nggak? Pasti habis. Nah, begitu juga dengan kita.
Kalau kita nggak mau bergaul karib dengan Tuhan, nggak mau bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, tapi Tuhan nggak akan sedekat seperti kita dengan Musa. Musa ini adalah representasi dari siapa? Ayo kalau mau kalian coba, kalau mau kita meneliti tentang Alkitab, Musa adalah representasi Tuhan Yesus yang mau melunakkan hati Bapaknya untuk mengampuni dosa-dosa umat-umatnya. Nah, ketika Musa melakukan hal itu, Musa pun sebetulnya juga punya satu rasa marah terhadap bangsa Israel. Nah, kenapa Om katakan seperti itu? Kita mau coba lihat di ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Nah, ini ceritanya Musa nih udah turun nih. Ceritanya Musa udah turun turun dari gunung. Nah, dia kembali ke perkemahan. Dibaca ya, ayat yang ke-19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Nah, Musa pun murka melihat kelakuan bangsa Israel. Seperti itu adik-adik. Jadi ketika kita melakukan satu kesalahan, anggaplah sekarang ini Musa ini adalah orang tua kita. Ketika kita melakukan satu kesalahan, orang tua kita pasti akan marah. Dan apa yang terjadi? Bahkan sampai bukan melakukan kekerasan ya Musa, tapi Musa terlalu udah jengkel banget dengan bangsa Israel. Jadi loh batu yang dibawa oleh Musa adalah yang isinya firman Tuhan, itu sampai dibuang di hadapan bangsa Israel. Nah, sejengkel seperti itu karena orang Israel tidak mau mengakui perbuatan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, mengapa kok sampai seperti itu? Padahal orang Israel adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri Laut Merah terbelah, ada tiang awan dan tiang api, bahkan mereka diberi makan oleh Tuhan setiap hari dengan roti yang turun dari langit. Nah, kalian bayangin deh, kenapa sampai seperti itu? Karena waktu itu orang Israel tidak merasakan bahwa Tuhan menyertai mereka. Padahal mereka nggak tahu kalau Tuhan pun dengan kondisi yang masih ngobrol sama Musa, Tuhan tetap memperhatikan bangsa Israel. Bahkan Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nah, seperti itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kalian masih mengatakan bahwa Kak, Tuhan nggak menyertai aku untuk ulangan tadi, aku dapat jelek, aku nggak dapat ini, nggak dapat hadiah ini, nggak dapat ini, aku ikut lomba kalah. Nah, pertanyaan kakak cuma satu. Sudahkah kalian melakukan apa yang kalian butuhkan sebelum kalian melakukan sesuatu itu? Contohnya, kalau mau kalian ulangan, belajar nggak? Kalau kalian mau ikut lomba, kalian persiapan nggak? Itu aja deh. Jadi ketika kalian mau ulangan, jangan lupa, Tuhan, aku mau ulangan, sertai aku, ingetin ketika ada satu hal yang aku lupa. Nah, seperti itu. Simple, tapi itu akan membuat kita merasa selalu disertai oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya tanpa kita berdoa pun, Tuhan tetap menyertai. Tapi akan lebih baik kalau kita tetap berdoa selama kita masih bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tetap
berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Satu lagi, kita harus tetap menghormati orang tua kita, apapun yang dikatakan oleh orang tua kita harus taat. Apapun yang dinasihatkan oleh orang tua kita juga harus mengiyakan. Karena orang tua nggak mungkin akan memberikan anaknya batu ketika kita minta roti. Ayat hafalannya jangan lupa ya. Ayat hafalannya di Matius 28 ayat 20b. Kakak bacain ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekian firman Tuhan. Kita mau berdoa. Kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau telah menyertai kami, anak-anak-Mu Tuhan yang masih sekolah. Bahkan Kau menyertai orang tua kami Tuhan yang juga kerja Tuhan untuk masa depan kami. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau sertai kami Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, agar kami tetap mengandalkan Engkau, agar kami tetap berserah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tahukah kamu, istilah anak lembu emas sebenarnya adalah sebuah patung sapi jantan muda yang di bagian timur di zaman itu biasanya adalah lambang dewa. Orang-orang Israel tidak sabar menantikan Musa turun dari Gunung Sinai. Hari itu adalah hari di mana Allah telah menuliskan 10 hukum di 2 loh batu yang akan dibawa turun oleh Musa. Mereka gegabah dan menyangka bahwa Musa telah tiada. Bangsa Israel merasa kacau seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Kemudian meminta, bahkan mendesak Harun untuk membuatkan Allah yang akan memimpin mereka. Ironisnya, Harun mengikuti permintaan bangsa Israel dengan membuat patung lembu emas. Hal ini membangkitkan murka Tuhan, karena dengan berbuat demikian, mereka menyamakan Allah dengan patung yang tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak memiliki kuasa apapun. Bangsa Israel lupa bahwa Allah masih hadir dalam kemuliaannya. Mereka merasa ditinggalkan dan lebih memilih untuk percaya pada Allah palsu buatan tangan mereka sendiri. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memimpin ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.